Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you are doing great. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik. In this moment, I would like to explain about to be is MR. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang to be is MR yang mana ini merupakan materi bahasa Inggris kelas 7. Now let's check this out. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan materi tentang penggunaan to be is MR, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran atau learning purposes dalam pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah to know the use of to be is MR in sentence. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami penggunaan to be is MR di dalam sebuah kalimat. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah to give information using to be, memberi informasi menggunakan to be. Nah, itulah tujuan pembelajaran atau learning purposes dalam pembelajaran kali ini. Next, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai penggunaan to be, kita harus paham dulu atau mengerti dulu tentang apa sih to be itu. Jadi, to be dalam bahasa Inggris adalah kata penghubung antara subjek dan predikat dalam kalimat bahasa Inggris. To be dalam bahasa Inggris memiliki berbagai arti. Dalam sebuah kalimat, to be dapat diartikan sebagai adalah, yaitu, atau terkadang to be tidak memiliki makna sama sekali. Nah, to be ini selalu berkaitan dengan subjek. Subjek adalah pelaku utama di dalam sebuah kalimat. Ia bisa berupa orang, bisa berupa kata benda, bisa berupa nama tempat, hewan, dan juga biasanya berupa pronoun atau kata ganti. Nah, di sini mari kita lihat dulu beberapa kata ganti yang biasa digunakan di dalam sebuah kalimat. Yang pertama ada I, saya. Kemudian you, kamu. They, mereka. We, kita atau kami. She yang artinya dia, tapi she digunakan untuk perempuan. Sementara he, dia yang digunakan untuk laki-laki. It adalah kata ganti untuk benda. Nah, ini adalah beberapa contoh subjek pronoun yang biasa kita temukan di dalam sebuah kalimat. Jadi, sebelum kita memahami penggunaan to be, kita harus memahami dulu tentang subjek yang biasa kita gunakan. Next, sekarang kita mulai masuk ke dalam penggunaan to be is MR. Jadi, to be itu dibagi 3. Yang pertama ada is, yang kedua ada am, dan yang ketiga ada are. Nah, dalam penjelasan kali ini kita coba pahami dulu penggunaan to be am. To be am digunakan untuk subjek I, atau yang artinya saya. Contoh, or for example, di sini ada kalimat I am a student. Saya adalah seorang siswa. Nah, ini adalah bentuk positifnya dan kalimat ini juga memiliki bentuk negatif. Untuk membuat kalimat dengan bentuk negatif, kita tinggal menambahkan not setelah to be. Di sini to be yang kita gunakan adalah am karena subjeknya adalah I. Menjadi I am not a student. Saya bukanlah seorang siswa. Ini untuk bentuk negatifnya. Untuk bentuk interrogatif atau kalimat pertanyaan, kita harus meletakkan to be di depan. Menjadi seperti ini. Am I a student? Apakah saya seorang siswa? Jadi to be-nya duluan, baru kemudian subjek. To be-nya am dan subjeknya I. Dan untuk kalimat pertanyaan seperti ini, artinya akan berubah menjadi apakah, karena to be-nya berada di depan. Menjadi apakah saya seorang siswa? Nah, kalimat pertanyaan seperti ini bisa kita jawab dengan menggunakan jawaban seperti ini. Yes, I am, jika jawabannya iya, atau no, I am not, apabila jawabannya tidak.
Nah, I am ini juga bisa disingkat menjadi seperti ini. Dalam kalimat itu biasanya ada penyingkatan. Penyingkatannya adalah subjek dan diikuti dengan tanda koma di atas atau apostrof, baru kemudian ditambah dengan huruf M. Nanti bacaannya menjadi am. Nah, untuk bentuk negatifnya adalah am not. Sekarang kita lanjut ke penggunaan is. Is itu juga merupakan to be. Nah, to be is itu digunakan pada subjek she atau dia perempuan, he dia laki-laki, dan it kata ganti untuk benda. Dan juga digunakan pada subjek ketiga tunggal yang jumlahnya hanya satu. For example, she is a teacher. Dia adalah seorang guru. Ini adalah bentuk kalimat positif dan subjeknya adalah she. Dan diikuti dengan to be is. Jadi pasangannya she adalah is. Ini adalah bentuk negatifnya. Jadi she is not a teacher. Dia bukanlah seorang guru. Kita tinggal menambahkan not setelah is. Ini bentuk negatifnya. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk interrogatif atau bentuk pertanyaannya. Seperti tadi di to be am, to be is-nya harus diletakkan di depan sebelum subjek. Menjadi is she a teacher? Apakah dia seorang guru? Ini kita bisa jawab dengan yes, she is apabila jawabannya iya, atau no, she is not apabila jawabannya tidak. Contoh lain ada he is my friend. Dia adalah temanku. He di sini adalah subjeknya, yang artinya dia laki-laki, dan pasangannya he adalah to be is. Menjadi he is my friend. Nah, ini contoh yang selanjutnya, yaitu it itu adalah kata ganti untuk benda. Menjadi it is a book. Ini adalah sebuah buku. It adalah subjeknya dan is merupakan to be-nya. Di sini ada contoh subjek yang bukan merupakan pronoun atau kata ganti tapi merupakan nama orang. Nah, di sini karena orangnya jumlahnya tunggal atau hanya sendirian, maka kita juga bisa menggunakan to be is. Contoh, Andi is a student. Andi adalah seorang siswa. Andi di sini juga merupakan subjek. Karena dia tunggal atau sendiri, maka subjeknya adalah is. Contoh yang selanjutnya, ini merupakan subjek yang juga jumlahnya tunggal, yaitu the cat. The cat is cute. Kucing itu lucu. The cat ini merupakan subjek tunggal yang jumlahnya hanya satu, dan kita bisa gunakan to be is setelah the cat. Menjadi the cat is cute. To be is juga memiliki beberapa singkatan yang biasa kita temukan di dalam kalimat. Seperti tadi I am, she is, he is, dan it is itu juga bisa kita singkat menjadi she diikuti tanda koma di atas atau apostrof dan huruf s, dibaca she's. Nah, untuk bentuk negatifnya kita bisa singkat menjadi she isn't atau she is not. Itu adalah kepanjangannya. Untuk he is itu kita bisa singkat menjadi his. Dan untuk bentuk negatifnya menjadi he isn't. Untuk it is kita bisa singkat menjadi its. Dan untuk bentuk negatif kita bisa singkat menjadi it isn't atau kepanjangannya it is not. To be yang selanjutnya adalah to be are. To be are digunakan pada subjek you atau kamu, they mereka, dan we yang artinya kita atau kami, dan juga digunakan pada subjek yang jumlahnya jamak atau yang jumlahnya lebih dari satu. Contoh atau for example, di sini ada kalimat you are my best friend. Kamu adalah teman terbaikku. Ini adalah bentuk kalimat positif yang diawali dengan subjek you.
kamu, dan juga diikuti dengan to be are. Jadi untuk pasangan you itu adalah to be are. Ini adalah contoh kalimat negatifnya. Jadi you are not my best friend. Kamu bukan teman terbaikku. Untuk bentuk interrogatifnya adalah are you my best friend? Apakah kamu teman terbaikku? Kita bisa menjawab dengan yes you are atau no you are not. Contoh selanjutnya menggunakan subjek they. They juga harus diikuti dengan to be are. Contoh, they are smart. Mereka pintar. Di sini juga ada contoh subjek dengan menggunakan subjek we. We artinya kita atau kami. Contoh kalimatnya, we are best friend. Kita adalah teman baik. We adalah subjeknya dan are merupakan to be-nya. Nah, mari kita lihat contoh selanjutnya yang bukan merupakan subjek you, they, we, tapi merupakan subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Di sini ada subjek Andi and Rita. Jumlahnya lebih dari satu atau ada dua orang. Maka to be yang kita pakai juga to be are. Andi and Rita are my classmates. Andi dan Rita adalah teman sekelasku. Contoh lainnya yang subjeknya jumlahnya lebih dari satu atau jamak adalah the books are on the table. Buku-buku itu ada di atas meja. The books di sini merupakan subjek yang jumlahnya jamak. Tandanya kata bendanya diikuti dengan huruf S. Menjadi the books. Apabila di situ hanya book, maka jumlahnya hanya satu, tetapi karena ditambah dengan huruf S, maka jumlahnya lebih dari satu. Artinya menjadi buku-buku. The books are on the table. Buku-buku itu ada di atas meja. Untuk singkatan-singkatan yang biasa kita temui di dalam kalimat dengan to be are, ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, you are menjadi your. Atau untuk bentuk negatifnya kita bisa singkat menjadi you aren't. Untuk they are kita bisa singkat menjadi their. Dan untuk bentuk negatif kita bisa menyingkatnya dengan they aren't. Untuk we are kita bisa menyingkatnya menjadi were. Dan untuk bentuk negatifnya menjadi we aren't. Nah, mari kita ulang kembali pembahasan mengenai am, is, dan juga are. Untuk subjek I, masih ingat tadi, untuk I kita selalu menggunakan to be am. Sementara untuk he, she, dan it kita harus menggunakan to be is. Dan untuk subjek they, we, dan juga you kita menggunakan to be are. Nah, ini untuk subjek-subjek di luar dari pronoun atau kata ganti yang tadi biasa kita temui seperti ini bentuknya, yaitu berupa nama orang, bisa berupa nama hewan, benda, tempat, dan seterusnya. Di sini ada contoh Andi. Andi merupakan subjek yang jumlahnya hanya satu, maka kita harus menggunakan to be is. Begitu juga dengan book. Book atau buku yang jumlahnya hanya satu, kita menggunakan to be is. Sedangkan untuk yang subjeknya lebih dari satu, contoh di sini ada Andi and Rita, ada dua orang ya di sini, maka kita harus menggunakan to be are. Sementara untuk kata benda yang ditambah dengan imbuhan atau akhiran s atau es itu selalu jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Maka juga kita harus menggunakan to be are. Nah, sekarang mari kita coba untuk berlatih di beberapa contoh soal berikut ini. Di sini ada soal yang bentuknya seperti ini. Ada subjek I bla 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 Sarah. Di sini ada titik-titik yang kosong. Nah, coba kita isi atau kita harus
jawab dengan menggunakan to be yang tepat. Kira-kira untuk subjek I, to be yang tepat adalah am kah, is atau are? Jawabannya to be yang benar adalah am. Menjadi I am Sarah. Karena subjeknya adalah I, saya. Masih ingat ya tadi pasangannya I selalu am. Contoh yang kedua, di sini ada kalimat he bla 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 my father. He adalah dia laki-laki dan titik-titiknya masih belum ada to be-nya. My father merupakan objeknya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah he is my father. Dia adalah ayah saya. To be yang digunakan adalah is karena subjek yang terdapat di kalimat ini adalah he. Untuk contoh yang ketiga, ini ada kalimat the pen bla 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 blue. The pen merupakan subjek yang jumlahnya tunggal. Jadi untuk to be yang tepat kita harus menggunakan to be is. Menjadi the pen is blue. Lihat latihan soal yang keempat. Di sini ada subjek we yang kalimatnya seperti ini. We bla 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 at school. Masih ingat ya tadi untuk subjek we kita harus menggunakan to be are. Jadi jawaban yang benar adalah we are at school. Karena subjeknya adalah we, maka to be yang digunakan adalah are. Soal selanjutnya ada kalimat seperti ini. Bayu and Ratna bla 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 my cousins. Ada dua subjek yaitu Bayu dan Ratna. Tadi apabila subjeknya dua atau lebih dari satu, maka kita harus menggunakan to be are. Jadi jawabannya adalah Bayu and Ratna are my cousins. Soal selanjutnya ada kalimat the boys bla 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 my friend. The boys ini merupakan subjek yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Kenapa? Karena the boy diikuti dengan akhiran s yang menunjukkan bahwa kata bendanya atau subjeknya itu merupakan bentuk jamak atau bentuk yang lebih dari satu. Maka to be yang tepat adalah are. Jawabannya menjadi the boys are my friend. The boys are my friend. Anak-anak laki-laki itu adalah temanku. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai penggunaan to be, is, am, are, dan juga beberapa contoh-contoh soalnya. Sampai sini dulu video penjelasan dari saya. Semoga apa yang tadi telah disampaikan mudah untuk dipahami dan juga bisa bermanfaat untuk yang telah menonton video ini. Terima kasih, thank you very much. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you again, bye.